Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan telah kita lalui. Tetapi pernahkah kita berpikir berapa banyak waktu yang sudah kita gunakan untuk hal-hal yang berguna dan berapa banyak waktu yang terbuang dengan begitu saja? Kalau kita jujur, kita harus akui bahwa ada banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia atau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Alkitab berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu menghargai waktu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakanlah berasal dari kata Yunani, yaitu exagorazo, yang artinya tebuslah. Jadi maksudnya tebuslah waktu. Menebus waktu berarti mengembalikan waktu yang Tuhan ciptakan kepada Tuhan sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan karena itu, sekarang kita harus menebus waktu-waktu yang terbuang itu dengan menggunakan waktu yang masih ada untuk kemuliaannya. Orang Yunani mengenal dua macam waktu. Yang pertama kronos dan yang kedua adalah kairos. Kronos adalah urutan waktu menunjukkan waktu yang berjalan secara terus-menerus. Sedangkan kairos menunjukkan hakikat waktu, yaitu suatu saat momen di dalam waktu yang tidak akan pernah kembali atau terulang lagi. Kairos ada di dalam kronos. Kairos sama dengan kesempatan. Kronos selalu ada, kairos tidak selalu ada. Nah, perhatikan, ini adalah gambar patung dewa Kairos. Perhatikan rambut Kairos. Kepala dari patung Kairos ini berambut panjang di depan tetapi botak di belakang. Artinya, kalau Kairos atau kesempatan itu menghampirimu, segeralah menangkapnya pada rambut panjangnya. Jika ia telah lewat, kamu tidak bisa menangkapnya lagi karena botaknya sangat licin. Nah, kita akan pahami kairos itu apa. Jikalau kairos adalah satu momen yang tidak akan pernah terulang lagi, maka dibutuhkan kepekaan untuk melihat kapan sebuah kronos menjadi kairos, lalu segeralah menangkapnya. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat ini menggunakan kata waktu yang arti Yunaninya adalah kairos, yaitu kesempatan. Tebuslah kesempatan yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mempergunakan atau memanfaatkan semua kairos yang ada dalam kronos, karena kairos-kairos itu tidak akan pernah kembali. Jam tangan memperlihatkan kepada kita bahwa waktu bersifat siklus atau berputar, tetapi sesungguhnya waktu bersifat linear, terus maju dan tidak akan pernah kembali lagi. Jangan terkecoh dengan jam tangan. Heraklitos berkata, engkau tidak dapat menginjak sungai yang sama dua kali, karena air yang diinjak selalu mengalir, tidak pernah sama. Kalimat ini mau menyatakan bahwa tidak pernah ada sesuatu hal yang sama yang pernah terjadi dalam waktu yang sama pula. Segala sesuatu terus berubah. Orang yang bijaksana akan memahami hal ini
Dan karenanya ia akan berusaha mempergunakan sebaik mungkin waktu kairos yang diberikan kepadanya. Tidak akan membuang-buang waktu atau kesempatan dengan percuma, tetapi memakainya secara efektif dan maksimal untuk kemuliaan Tuhan dan hal-hal yang berguna. Renungkan ini, selama tahun yang akan segera kita tinggalkan ini, berapa banyak waktu kairos yang terlewati begitu saja dan terbuang dengan percuma. Berapa banyak waktu kairos yang engkau tangkap untuk mempermuliakan Tuhan dan melakukan hal-hal yang berguna. Nilai waktu untuk mengetahui nilai 1 tahun, tanyakan pada mahasiswa yang gagal dalam ujiannya. Untuk mengetahui nilai 1 bulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan secara dini. Untuk mengetahui nilai 1 minggu, tanyakan pada editor majalah mingguan. Untuk mengetahui nilai 1 hari, tanyakan pada buruh harian yang punya 6 anak untuk diberi makan. Untuk mengetahui nilai 1 jam, tanyakan pada orang yang sedang menunggu kedatangan kekasihnya. Untuk mengetahui nilai 1 menit, tanyakan pada orang yang baru saja ketinggalan kereta. Untuk mengetahui nilai 1 detik, tanyakan pada orang yang baru saja terhindar kecelakaan. Untuk mengetahui nilai 1 milidetik, tanyakan pada atlet yang baru saja memenangkan medali pada pertandingan olimpiade. Berarti waktu sangat berharga. Tidakkah kita mau mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan hal-hal yang berguna? Kalau saudara merasa bahwa di tahun ini ada banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia, maukah sekarang Anda bertekad untuk mempergunakan waktu semaksimal mungkin yang Tuhan berikan di tahun yang baru nanti? Jadilah bijaksana dengan mempergunakan setiap waktu kairos yang Tuhan berikan kepada kita untuk Tuhan, sesama, dan diri sendiri.